Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue di acara Cermis Cerita Mistis. Di sini gue ada 3 narasumber nih sebelah gue nih. Boleh perkenalkan dulu nggak namanya? Halo guys, nama gue Vigo. Nama kamu siapa? Nama gue Nabila. Nama gue Farel. Oke, dari 3 narasumber ini kita nih pengen menceritakan horor nih yang terjadi di 3 narasumber ini. Yang pertama tuh yang pengen menceritakan si Nabila nih. Kenapa lu Nat? Nap. Jadi gue tuh waktu itu punya kayak seorang teman. Jadi tuh dia tuh cewek yang suka kayak selalu kalau misalkan setiap lagi haid, terus dia tuh kalau misalkan nyimpen pembalutnya itu gak pernah yang namanya dicuci ataupun dibuang. Berarti kotor gitu ya? Iya, masih kotor. Terus jorok. disimpannya di pinggir kamarnya, di tempat tidurnya. Terus setelah itu jadi kayak kan baunya tuh menyengat banget gitu. Bau darah ya? Bau darah kan ngebayangin gimana sih baunya gimana. Nah malam itu dia tuh ngerasa kayak kok badan gue nggak enak ya, kok kayak ada yang berat. Ada yang ngegendong, gitu. Ada yang ada yang naik. Tiba-tiba pas malam Deke tuh ngeliat apa Deke? kuntilanak lagi ngejilat itu ya Darahnya. Iya. Pembalutnya. Iya. Itu langsung tuh. Iya langsung. Dia ngeliat secara langsung. Mimpi. Langsung itu tuh. Oh malam-malam itu tengah malam. Nah setelah itu dikira dia tuh kayak mungkin gue tuh salah halusinasi gitu. Nah terus Deke tuh bilang cerita ke gue, katanya setelah ngalamin itu dia tuh kayak ngerasa hidupnya tuh kayak nggak ada cahaya lagi gitu, kayak jadi berantakan, gelap suram gitu, suram gitu. Nah jadi dia tuh setiap malam tuh kayak sering berat badannya, ketempelan gitu. Pas malam Jumat gitu, Jumat waktu kliwon gitu. Jumat kliwon pas banget ya. Pas banget itu, benar-benar waktu-waktu buat ini setan sih itu. Iya, dia tuh diomongin sama ibunya kayak Dok, sholat ya gitu. Jangan ditinggalin dulu sholatnya, kan udah selesai. Tapi pas kan. dia udah itu pembalutnya masih disimpan atau udah ada. Masih itu jadi belum dibersihin gitu. Belum dibersihin itu nggak cuma satu, banyak pokoknya. Terus nggak diplastikin, nggak apa, ada di pojokan kamar. Nggak di pojok kamar, pojokan kasur. Terus malam Jumat itu dia bangun. Dia bangun pas banget di depan mata. Lagi ngejilatin dianya. Ngejilatin dianya? Iya. Ngejilatin dianya. Iya seriusan, kita nggak bohong. Ngejilatin orang. Iya. Mukanya dijilat. Mukanya dijilat. Rasa air liurnya apa ya? Terus ya abis itu dia tuh kesurupan. Salah bawa ke orang pinternya salah. Gimana sih? Orang pinternya KW gitu. Iya, disuruh bawa ayam cemani. Ayam cemani. Ayam cemani. Terus. Nah itu si dukunnya itu tuh bilang kayak gini, ini tuh harus jadi kayak ayamnya tuh hitam gitu. Iya, ayam yang harus. Tapi disuruh dimakan sama dianya si cewek hidup. itu. Maksudnya nggak usah dimasak gitu, nggak dimasak. Langsung dijejelin gitu. Dilakuin tuh. Terus dilakuin. Udah dilakuin, besoknya dia malah muntah darah gitu. Muntah darah keluar gitu. apa gitu? Ya, keluar paku atau apa gitu? Enggak. Darah hitam doang. Kira limbat, enggak, darahnya biasa, darah biasa. Limbit ya ini mah. Terus lambat. Pas udah gitu dia tuh kayak sering ngelamun gitu. Dan akhirnya waktu mama gue udah nikah gitu, dapat kabar udah meninggal. Karena apa tuh? Karena katanya nggak tahu penyebabnya apa, pokoknya dia sering kesurupan gitu. Berarti penyakit non medis. Iya benar, medis. Karena nggak bisa diobatin lewat medis. Terus si dukun yang itunya, dukun Toto, siapa namanya dukun siapa?
maaf Ya ya nggak tahu lupa. dukonya siapa. Nenek kita nggak cerita. Pokoknya intinya Itu. gitu. Udah sih cerita gue gitu aja. Oh, jadi ceritanya si Nabila Jadi nih. kesimpulannya jangan naruh pembalut sembarangan. Iya. Ya, jangan sering naruh pembalut di pinggiran kasur. Iya, Taruhnya di lemari. Aduh. Jangan. Harus dibersihin Jangan. dulu. Bersih dulu, Bersih. tong sampah Iya. dibuang benar. Terus pahen plastik hitam. Ya, lebih baik mah dibuang ya sebenarnya. Iya. Lebih baik dibuang, langsung dibuang. Oh iya, di kesimpulannya itu kayak gitulah, jangan sering-sering Jangan kotor jadi jangan orang. kotor ya orang, yang penting bersih. Nanti dijilat ya. Nanti dijilat mukanya sama Terus apalagi kuntilanak. di WC sekolah tuh Sekolah. banyak Apa di tuh? WC sekolah kan banyak kan. Oh, Jorok jorok banget. Besok di interview lah. Oke. Terus Tuh di interview jadiin pelajaran aja buat cerita dari Nabila ini. Jadi yang kedua tuh ada cerita siapa nih yang mau cerita lagi nih? Tiga dulu. Vigo, kok cerita kok gimana kok? Jadi ini cerita waktu kecil sih sebenarnya, bukan sebenarnya nggak ngalamin sendiri. Jadi waktu itu ceritanya tuh saya lagi nginep di hotel. Nah, Boleh sebut nama hotelnya atau enggak? jangan Jangan ya? dong. jangan deh. Oke. Nah, pas itu TV tuh lagi nyala tuh, lagi nyetel film horor gitu. Sama keluarga tuh di hotel berarti. Ya. Oke, terus Di Jogja. Bukan, di sekitar Jawa lah. iya. Pantes. Nah, terus keluarga saya kan berempat nih, yang tiga pada keluar, saya ditinggal sendiri. Berarti Soalnya sendirian di kamar ya, di kamar Gua hotel. tuh, gua masih udah tidur soalnya. Nah, Iya. terus katanya tiba-tiba gua tuh teriak sambil nangis, sambil Tapi lu nggak sadar gitu. enggak. Gua tuh Oh. kayak nunjuk ke TV. Heeh. Gua bilangnya setan tuh keluar dari TV gitu tuh. Berarti Ya. kayak halusinasi juga ya berarti. Tapi gua ngerasanya kayak Asli. Kayak asli. Kayak asli iya kayak bener-bener keluar. iya. Itu pengalaman pertama banget sih itu di hotel. Terus ada lagi di hotel nih pas study tour Kapan tuh SD? SMP. SMP. Baru 2022. Oh, kejadian baru. Iya, baru. Terus? Nah, itu gua kan posisinya tuh jam 10 malam. Gua sekamar berlima. Iya. Kasur tuh ada 3. Yang temen gua tuh berdua. Gua sendiri pokoknya di bawah. Oh, di bawah sendiri tidurnya Ya, gitu. Kebetulan gua tuh dapat kamar yang paling pojok. Heeh. Nah, itu tuh temen gua kan udah pada tidur. Iya. Gua lagi main HP lah biasa. Tiba-tiba Scrolling. tiba-tiba gua denger nih biasa ada suara ketawa. Tiba-tiba Oh, heeh. kik. Waktu itu di Apa tuh? hotel juga ada yang ngotok-ngotok gitu jam 3 malam. Terus aku tuh bangun. Pas ke kamar mandi tiba-tiba air showernya nyala sendiri. Nyala sendiri. Pas aku pegang itu kan panas gitu. Terus aku matiin. Pas aku matiin tuh aku Nyala tuh lagi. ini apa namanya mau sekalian ambil wudhu gitu kan. Nah, setelah itu pas aku nyalain lagi airnya tuh kayak mati, gak nyala. Pas sudah mati gak nyala, aku tuh matiin lagi kan. Setelah nyala. Tiba-tiba nyala Tapi sendiri. airnya dingin. Kan tadi awal anget-anget gitu. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba gitu. Terus kayak ada Tapi yang ngotok. tapi lu di hotel sendirian atau gimana? Itu tuh posisi Lagi tuh study tour. ada temen gue. Ada temen gue itu tuh. Temen lu ikut panik dong berarti. Enggak, temen gue lagi tidur. Oh, berarti lu bangun sendirian ya. Tapi lu Kayak nggak bawain gitu. temen lu atau apa gitu? Enggak, temen gue juga cerita gini. Waktu pas malam tuh Deke tuh ngeliat di hotel samping sana ada orang kan ada kolam renang gitu dari Iya. hotel samping tuh. Iya. Ada ini apa namanya orang kayak berdiri di atas ketinggian gitu. Heeh. Kayak gitu, tapi nggak tahu itu orang Oh. atau apa gitu. Orangnya tinggi gitu atau Di dia atas di atas ketinggian, gedung. di atas Oh. gedung gitu, di atas hotel paling tinggi itu. Tapi itu nggak tahu bentuknya Iya. orang manusia atau bentuknya orang, tapi iya, nggak tahu itu manusia atau bukan. ya Nah. itu. Jadi cerita lu gitu aja, Bro. Ya, ada lagi nih, satu Apa lagi. lagi? Boleh. Ini udah lama juga sih waktu gua SD nih. Waktu SD. Pengalamannya sebenarnya pengalaman kakak gua. Cuman kakak gua nih ngelihat wujud gua di rumah. Di rumah. Ya, jadi dulu tuh rumah gua ada kayak kolam ikan gitu. Kolam ikan. Oh iya, kalau Nah. ikan kecil gitu ya. Ya, Terus kakak gua tuh katanya nih sering lihat gua lagi ngelamun gitu, kayak misalkan ini kolam nih. Gua kayak gini. Tiba-tiba gua nyemplung aja kayak gini. Set. Kan biasanya orang kan kalau nyemplung kan langsung bangun. Heeh. Nah, ini nggak bangun-bangun. Kakak gua panik lah. Dia bangunin lu gitu. Enggak, kakak gua kan itu ngeliat gua tuh. Heeh.
panik, namanya cewek langsung manggil orang lain, pas balik lagi udah nggak ada. Oh, itu namanya jin apa ya? Kalau kayak gitu tuh. Korin. Jin korin. Bukan jin korin. Terus jin Jin apa? korin itu di dalam tubuh kita. Auto bukan. Bukan itu, bukan. Nah itu tuh pokoknya dia tuh apa ya, sosok yang nyerupain gua tuh nggak sekali doang. Jadi Oh, berkali-kali gitu. iya hampir setiap hari kalau gua ngelihat kayak pokoknya kebiasaan gua tuh kayak ditiruin gitu tuh, kayak Oh, dia berarti udah ngerti kebiasaan lu. wah kayak misalnya gua kan biasanya suka ngagetin kakak gua Heeh. di pintu. Nah Dia juga ngagetin. nggak ngagetin dia, cuman di balik pintu Iya. diem doang nggak ngagetin, tapi Iya ya. Oh, terus iya. pas Jadi emang gitu. dia kayak tahu posisi gua, cuman dia nggak ngagetin. Gitu. Pas kakak gua ngeliat kamar, gua lagi tidur. Jadi yang tadi tuh Berarti siapa? ada dua gitu ya. Iya. Gila sih Persis pengalaman-pengalaman banget. orang. Tapi itu semenjak kolamnya dibongkar udah nggak ada guys. Jadi Oh, berarti penyebabnya di kolamnya, kolam ikannya. iya mungkin ya. Mungkin suka main di kolam sininya, si jinnya. Iya, benar, sering ngobok-ngobok kakinya kayak gini kali. Suka Oke. ikan. Mungkin dua orang udah cerita Anda nih. Saya penasaran banget dengan cerita Anda. Gimana nih ceritanya? Pegangin Saya dong. pas lagi saya. Jangan nangis Oke, dong. jangan nangis dulu. Oke, mungkin narasumber kali ini udah tidak kuat sekali karena saking ketakutannya ya. Iya, udah merinding duluan ya. Udah mulai merinding, jujur demi Allah sumpah mati. Kalau nggak ada, gue punya lagi nih. Oke, boleh deh lu deh. Boleh banget. Nih, maaf ya, maaf. Iya, nggak apa-apa. Soalnya ini ceritanya nyata dari keluarga. Boleh, Jadi, boleh. Cerita nyata dari keluarga, kehidupan nyata, oke. Adik tiri bapak aku tuh sebelum mau meninggal itu tuh dibilang sama abah tuh sama anjit aku sama kakek aku tuh bilang gini, jangan keluar ya gitu, takutnya ada apa-apa gitu kan. Oh. Terus dia tuh kayak bandel banget keluar. Tetap keluar. Pas Oh, keluar rumah orang-orang pada maksudnya. tidur, Heeh. dia tuh keluar. Terus? Keluar, tiba-tiba dia tuh datang beberapa menit tapi nggak ngomong apa-apa, dia masuk Diem gitu. diem aja diem. Heeh. Terus sampai pagi, terus Diem terus? denger kabar meninggal Siapanya? dianya. Sedianya. yang diem itu. Enggak sih, yang diemnya adik. Adik Oh, berarti tirinya bapakku. Adik tirinya. Lihat padahal tuh udah meninggal aslinya mah. Iya, aslinya itu mungkin nggak tahu jin yang ngasih tahu. Heeh. Terus maaf ya, maaf. Ininya Apa? kepenggal, Plastik lagi. Karena apa? dibegal sama orang. Oh, berarti Berarti jinnya yang dilihat itu Ya, Jin. ya udah, kayaknya Ngabarin lewat ngabarin. Oh, berarti jinnya cukup baik kali ini ya, cukup baik banget jinnya ngasih tahu keluarga. Terus mungkin gue juga ada cerita nih. boleh. Ini cerita. Gue dulu. Oh, lu dulu deh. Oke, gue dulu. Jadi Boleh lu awalnya dulu. gue pas lagi SMP tuh. Gue lagi di rumah kan, katanya sama kakak gue lagi main game siang-siang, mau sore lah, mau maghrib gitu. Oh, berarti bukan siang ya, sore ya? Sore, Mau maghrib, sore. mau maghrib. Nenek gue ceritanya lagi masak ikan. Kan gue masak. Oke, jangan nangis dulu, tolong jangan nangis dulu. jangan nangis dulu. Jangan nangis, Bi. Gue ikut terharu sih dengar ceritanya Mas Farel ini, salah satu cerita kejadian nyata ya. Ikut Oke, sedih. tenangkan diri dulu. Tenangkan diri dulu, Mas Farel. Saya aja yang cerita. Jadi gini, gue punya cerita juga nih, kejadian nyata di kehidupan saya ya. Jadi gue tuh oke. Jadi rumah kakek gue tuh di Brebes. Jadi sana tuh ada di desa gitu, di kampung. Ada apa namanya? Pabrik gula yang nggak pakai udah lama banget, dari tahun 1900 berapa nggak tahu. Karena dulu itu gue tuh apa sih bahasanya, bandel. Iya. Jadi gue tuh sama kakak gue, bukan kakak, saudara gue, ke situ lah menyusuri tempat-tempat itu, padahal udah nggak dibolehin sama bapak, sama om juga, sama Waktu kakek kapan juga. tuh? Oh, waktunya Waktu gua itu pagi malam. Oh, malam. Pas Malam. SD kelas berapa ya? Kelas 4, kelas 5. Enggak malam, sore menjelang malam. maghrib ya. Maghrib kayak Parel juga. Terus waktu itu akhirnya kan ke sana. Ternyata di situ tuh ada tumbuh satu pohon gitu.
Pohon apa? pohon nangka. Pohon nangka. Tapi pas ternyata ada, kan gue kesana tuh berempat ya, gua, kakak cowok gua, cowoknya berdua sama ceweknya satu, terus itu tuh kakak gua semua kan, saudara yang lebih tua gua lah. Lu paling kecil berarti. Paling kecil, gua masih kelas SD kelas 4 lah, kelas 5 segituan. Waktu itu kakak cewek gua tuh, saudara cewek gua kayak udah gimana ya, udah kayak ngajak pulang gitu tuh. Takut. Ayo pulang lah, udah kayak udah pengen maghrib, udah waktunya sholat juga kan. Tapi gua sama saudara kakak gua nih kayak apaan sih, alay banget, belum juga masuk kayak gitu. Ternyata pas masuk bener banyak kayak pohon-pohon juga, pohon mangga, pohon banyak lah, pohon-pohon kayak gitu. Di pabrik tuh. Di dalam pabrik nggak tuh, liar gitu ya? pohon liar gitu. Iya, terus Udah jadi lama kayak berarti ada ini apa ya? sih, kayak yang Benalu. tanaman liar gitu yang ke atas. Semak-semak. Iya, semak-semak yang kayak ke atas Iya. dinding kayak gitu loh. Benalu. Gitu. Pas kejadian itu yang paling horornya itu di kejadian di Nangka sih sebenarnya, pohon nangka. Apa tuh? Pas kita kan jadi kan itu kan banyak ya kamar, kayak apa sih, tempat-tempat Ruang-ruang. logistiknya kayak gitu kan di dalam pabriknya. Kita tuh nyelusurin satu-satu gitu masuk ke pabrik yang masuk ke yang tempat yang ini. Tapi pas kita tuh pengen ke yang tempat kayak yang pohon nangka itu tuh, kita kayak nggak berani gitu tuh, kayak takut gitu. Kayak ada yang nahan gitu. Ada yang nahan. Tahan gitu. Masuk nggak ya? Enggak deh gitu. gitu ya. Maksudnya. Beda ya. Ke situ nggak ya? Enggak deh, kayak auranya berbeda. Padahal kita awalnya 50-50 gitu ya? iya, kayak awalnya kita santai Berani aja gitu, berani banget, enjoy banget gitu. Tapi akhirnya yang maju itu kakak gua yang berdua itu, gua sama kakak cewek gua tuh nggak berani gitu. Nungguin. Bener pas maju ke pohon nangkanya itu, kan itu ada buah kayak kecilnya gitu, belum jadi gitu. Buahnya ada yang jatuh satu, terus kayak kakak cewek gua tuh nengok ke kiri kan, ke kiri itu ada kayak bukan kamar, apa sih namanya, kayak bidang kayak kamar gitulah, buat nggak tahu buat ngeracik atau gimana. Kayak dia ngelihat cewek pakai baju putih gitu, terus rambutnya panjang. Kakak cewek gua kan otomatis teriak dong. Terus kata gue, kenapa kak gitu. Terus kakak cowok gue berdua akhirnya nyamperin, kenapa katanya. Itu ngeliat di situ. Akhirnya karena kita penasaran juga kan, jadi masuk lagi tuh ke kamar itu. Ternyata nggak ada apa-apa juga. Ada batu. Kayak ada yang lempar. Oh iya dah. Astagfirullahaladzim, nggak apa-apa. Tadi ada batu jatuh. Mungkin dari atas mungkin ya. Wah, ini malam guys. Ini BTW kita nge-record malam ini. Mohon maaf Pak Ari, ini bener takut Pak Ari, sumpah. Demi Allah Pak Ari, bener takut. Terus lanjut ceritanya, ini beneran cerita nyata ya. Pas kita nyelusurin ke tempat itu, lorong itu, ternyata nggak ada apa-apa. Pas kita ngeliat belakangnya, jadi belakangnya juga kayak ada kamar lagi kan. Jadi ini gue di sini nih, terus belakangnya itu ada kamar lagi. Banyak ruangan gitu ya. Banyak ruangan gitu. Ternyata di belakangnya itu ada kayak yang putih-putih itu. Otomatis gue berempat itu lari juga kan. Itu ngeliat semua tuh. Ngeliat semua, yang pas itu ngeliat semua. Jadi kita berempat lari kabur. Pas itu kan pas kita keluar dari pabrik itunya tuh, ternyata azan. Udah azan berkumandang gitu. Siapa maghrib itu? Maghrib. Waktu maghrib. Setan pada keluar. Pas itu. Jadi kayak kan ini kan jalan keluar dari pabriknya, jalan ke yang jalan rayanya kayak gini kan susah gitu. Kita harus ngelewatin tumbuh-tumbuhan yang kayak semak-semak kayak gitu. Iya, semak-semak kayak gitu yang tumbuh. Yang liar juga. Akhirnya kakak gue yang cowok tuh bukan jatuh, kayak kepleset lah karena licin juga. Iya, licin. Pas jatuh dia kayak ngeliat ke belakang gitu kan. Ternyata kayak ada yang pengen ngejar gitu, jadi ada yang ngeliatin gitu. Makanya dia panik. Makanya panik, kabur. Pas akhirnya kabur kan, udah tuh kabur juga ke pas keluar itu, kayak beneran kayak ada yang ngejar gitu di belakang, kayak ada yang ngebuntutin gitu aja gitu, maksudnya itu Ikut ngejar gitu. iya, ada yang ikut ngejar gitu loh. Pas akhirnya kan udah keluar dari pabrik, alhamdulillah selamat. Alhamdulillah udah nyampe rumah juga kan. Waktu itu ada om, tapi bingungnya om itu kayak tahu kalian habis dari pabrik ya.
Soalnya kayak hawa-hawanya dan Kalian abis dari pabrik ya? Kayak ketempelan mungkin. Kenapa kata kakak saya tuh? Kata kakak gue itu kenapa? Kata kakak gue. Iya kalian habis dari pabrik kan berempat. Tadi siapa yang dikejar katanya? Ketahu. berarti uangnya tahu ya. Enggak, karena om saya itu apa namanya? Bisa ngeliat. Kerja di pabrik gula, tapi pabrik gulanya bukan di situ. Itu kan udah lama terbengkalai. Iya. Jadi dia beda, pabrik gulanya bukan di situ. Iya. Tapi kayaknya pernah sering di situ, sering Sering ronda gitu. pengalaman lah, pengalaman. Pengalaman pribadi. Akhirnya pas itu kayak disuruh minum apa gitu tuh. Bersih udah sana bersih mandi. Terus akhirnya pas mandi juga karena kita berempat takut, terus ditungguin sama om di kamar mandinya karena jadi rumah gua tuh rumah Belanda gitu. Rumah yang kayak Belanda yang apa sih yang masih kerasa. iya zaman VOC bro. Iya. Kayak gitu. Vibes-nya kayak anjing apa nih kayak gitu. Ya mungkin gitu aja sih ceritanya. Tapi ini cerita pengalaman pribadi juga sih. Mas Farel mau cerita nggak? Masih mau cerita nggak? Jadi gue dulu pas lagi mau sore menjelang maghrib tuh, gue lagi main game sama kakak gue kan. Terus sambil nungguin nenek gue masak ikan tuh. Kan kalau masak ikan kan minyaknya harus banyak ya. Terus pas lagi itu kakak gue tuh mau ngambil air tuh. Jadi rumah gue tuh kayak 2 rumah jadi satu gitu tuh. Tengah-tengahnya dapur. Nah terus kakak gue tuh harus ngambil air ke rumah satunya lagi tuh. Ngelatin dapur kan. Nah pas lagi itu kata nenek gue tiba-tiba nangis sambil tutup mukanya. Sambil cuci muka. Tutup tutup muka. muka. Kayak ngomong-ngomong gak jelas gitu loh, kayak gitu, kayak orang gagu tuh. Kayak orang nggak bisa ngomong. Iya. Terus akhirnya kakak gue manggil gue tuh, Rel sini tolongin. Nah dikira gue kan nenek gue kan nangis tutup muka kan, dikira gue kan Ada apa, kecipratan minyak gitu. Heeh. Nah terus habis itu gue akhirnya gue ditinggal. Terus habis itu kakak gue tuh bawa nenek gue ke kamar kan, sama gue tuh. Nah Iya, dituntun gitulah ke Iya. kamar. Posisinya masih kayak masih nangis kayak, sambil tutup muka itu tuh. Nah terus habis itu kakak gue ngomong jagain nenek dulu ya, mau keluar kakaknya mau manggil ibu. Iya. Nah habis itu gue awalnya belum ngeh kalau itu tuh lagi kerasukan. Oh, nenek lu kerasukan. Iya. Makanya gua ngenya kan tutup muka tuh gak kecipratan minyak kan. Habis itu pas lagi nangis tiba-tiba nenek gue cengengesan ketawa. Ketawa. Kiki kan gitu. Iya Iya. kayak hihihi lagi itu tuh lagi nangis. Habis itu langsung ketawa. Iya. Nah gue langsung takut lah, langsung parno ya. Habis itu gue ninggalin rumah, manggil tetangga satu tetangga Teriak-teriak gitu, iya. yang seumuran juga tuh, nenek. Habis itu bantuin gue lah nenangin si nenek gue ini. Nenek gue yang lagi Iya, lagi nenek lu yang kerasukan. lagi kerasukan. Nah terus habis itu kakak gue balik lagi nih. Terus habis itu kakak gue juga awalnya nggak tahu kalau itu kerasukan. Iya, lagi masuk lah gitu. Iya. Terus itu tuh mak gue tuh masih di kantor tuh, belum bisa balik. Nah habis itu nenek gue yang kerasukan itu kan ditenangin sama nenek yang tangganya lah. Tetangga ini yang seumuran ini kan. Kayak dibilang kayak nyebut astagfirullah apa. Nenek gue malah kayak marah-marah gitu kayak nggak tahu kayak nggak bisa ngomong istighfar apa gitu tuh. Masih Iya. di efeknya berarti. Terus habis itu gua sama kakak gua manggil ustadz lah. Manggil Iya. ustadz di daerah gua. Terus habis itu ustadz yang daerah gua itu cuma bisa ngasih air doang tuh. Air minum buat diminum. Air minum yang didoain nggak? Iya, doain. Terus Nah, pas lagi nenek gua belum minum tapi udah nyentuh bibirnya itu. Udah mau panas. Oh, udah kayak kepanasan. Iya, panas. Habis itu pas terus? lagi dipaksa Dicekokin. Iya, bisa dibilang cekokin lah, dipaksa gitu. Nenek gue tiba-tiba pingsan. Nah pas lagi pingsan ini nih, itu pingsannya pasti kan dari maghrib ya. Dari maghrib ini tuh belum bangun-bangun sampai jam 12. Nah abis itu ada orang nyebur sih. Ya. Lanjut. pas lagi jam 12 ini tiba-tiba nenek gue bangun. Nenek gue bangun tiba-tiba nangis lagi. Nah gue sekeluarga di rumah itu kan langsung panik lah ya. Itu tuh yang awal tahu tuh gue lagi main game tiba-tiba dengar suara orang nangis. Iya. Terus? Gue panik situ, gue langsung manggil ibu gue dong. Pas lagi manggil ibu gue ibu gue suruh adik-adik kakak-kakaknya pada datang ke rumah tuh buat apa namanya bantuin lah di rumahnya sini.
Terus abis itu akhirnya tenangin masih nangis itu dari jam 12 mau ke subuh itu hampir 4 jam nangisnya tuh. Nangis terus gitu? Iya non-stop? nangis. Ya nangis kayak ngamuk-ngamuk nangis, tenangin. Terus habis itu subuh-subuhnya baru manggil kiai, ustadz tadi lah. Iya, yang Ustadz tadi datang lagi gitu. Habis itu sekeluarga di ruqyah. Semuanya? Iya, jadi yang di situ semuanya di ruqyah satu-satu. Itu posisi pas lagi di ruqyah tuh, posisi nenek gua tuh udah sadar lah. Makan di ruqyah tuh. Semuanya tuh. Terus habis itu pas lagi nenek gua di ruqyah itu masih aman lah. Masa enggak yang Belum gimana-gimana. ada, ya. Nggak yang gimana-gimana apa ya pokoknya semuanya aman lah pas lagi di ruqyah tuh. Nah habis itu pas lagi selesai di ruqyah si kiai ini tuh ngasih beberapa botol air yang disuruh ditaruh di pojok-pojok plafon. Kayak misalkan nih loteng kan ada pojok-pojok kan kotak kan loteng tuh ya. Iya. Nah itu tuh satu botol tuh taruh di pojok satu gitu, ngerti nggak? Ya. Iya, yang Buat inilah apa buat namanya penangkal gitu. penangkal. Nah abis dari itu tuh udah nggak ada kayak cerita maksudnya Udah normal lagi gitu. ya normal lagi lah Udah gitu normal lagi, alhamdulillah. Sampai sekarang berarti atau sampai sekarang sampai sekarang Jadi botolnya masih ada tuh. masih ada di ada atas airnya. di plafonnya. Jadi banyak sih guys yang kita ceritain kali ini, dari Nabila yang tadinya awalnya pembalut ya, terus Mas Farel kerasukan neneknya, terus tadi Vigo cerita hotel juga, dia juga cerita hotel lagi, saya juga cerita apa namanya pabrik gula. Mungkin cukup kali ini aja guys. Mungkin cukup untuk podcast kali ini, udah 27 menit juga. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, salah kata juga mohon maaf guys. Peace out dari gua, bye bye. Kita ngeri demi Allah gitu.